so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Melalui katekese digital ini, kami akan menjelaskan bagaimana pandangan Gereja Katolik tentang perang. Pertama-tama, kita akan melihat pengertian perang. Perang adalah sebuah aksi fisik bersenjata dan non-fisik yang intens antara negara, pemerintahan, atau dalam arti sempit adalah kondisi permusuhan dengan menggunakan kekerasan antara dua atau lebih kelompok manusia. Di era modern, perang lebih mengarah pada superioritas teknologi dan industri. Hal ini tercermin dari doktrin angkatan perangnya seperti barang siapa menguasai ketinggian, maka menguasai dunia. Hal ini menunjukkan bahwa penguasaan atas ketinggian harus dicapai oleh teknologi. Penyebab perang. Secara spesifik dan wilayah filosofis, perang merupakan turunan sifat dasar manusia yang tetap sampai sekarang memelihara dominasi dan persaingan sebagai sarana memperkuat eksistensi diri dengan cara menundukkan kehendak pihak yang dimusuhi. Penyebab terjadinya perang diantaranya adalah: yang pertama, ada perbedaan ideologi. Ideologi merupakan suatu konsep yang bersistem atau suatu paham tertentu yang dianut oleh seseorang. Dalam skala yang lebih luas, paham tersebut menjadi kepercayaan dalam sebuah bangsa dan akan melawan siapa saja yang menentangnya. Selain itu, ideologi juga membuat para penganut agama saling serang. Perang salib merupakan salah satu contoh nyata dari alasan ini. Selain ideologi, yang kedua ada keinginan untuk memperluas wilayah kekuasaan. Keinginan untuk memperluas wilayah kekuasaan juga merupakan salah satu sebab terjadinya perang. Sebab keduanya ini banyak melatar belakangi peperangan pada zaman kerajaan dan kekuasaan bersenjata pada masa Perang Dunia. Keinginan untuk memperluas kekuasaan merupakan faktor penting bagi suatu bangsa yang ingin memperluas pengaruh dan dominasi kekuatannya dalam berbagai bidang. Yang ketiga, perbedaan kepentingan. Orang yang berselisih biasanya disebabkan adanya perbedaan kepentingan antara keduanya. Perbedaan kepentingan sebagai faktor penyebab perang ini bisa terjadi dalam segala bidang, seperti kepentingan ekonomi, politik, agama, dan sebagainya. Dan penyebab terjadinya perang yang keempat adalah perampasan sumber daya alam. Sebuah bangsa yang makmur biasanya identik dengan kekayaan alamnya yang melimpah. Bangsa yang berhasil menggali dan memanfaatkan alamnya tersebut dapat membuat bangsanya makmur dan sejahtera. Akan tetapi, ternyata kekayaan alam ini menjadi daya tarik tersendiri bagi pihak atau bangsa lain yang ingin merebutnya. Akhirnya banyak peperangan yang timbul karena ingin merampas kekayaan alam yang dimiliki bangsa lain. Baik teman-teman, setelah kita mengetahui pengertian dan penyebab perang, maka kita lanjut dengan jenis-jenis perang. Jenis-jenis perang. Perang dingin adalah perang yang tidak ada penggunaan kekerasan bersenjata secara terbuka, tetapi kondisi dan suasana antara dua pihak yang bertentangan sangat mirip dengan keadaan perang. Contohnya, sengketa perdebatan pengakuan wilayah. Perang umum adalah perang yang mengejar tujuan luas dengan menggunakan seluruh kemampuan negara dan dilakukan di seluruh dunia. Contohnya yaitu Perang Dunia dengan senjata nuklir. Perang terbatas adalah perang yang terjadi antara dua bangsa saja atau perang yang tidak melibatkan banyak bangsa secara luas dan juga bisa dilihat dari sudut tujuan, penggunaan kekuatan dan lingkup wilayah. Contoh, perang saudara dan juga perang suku. Nah, Sobat Katolik, sebelum lanjut ke penjelasan berikutnya, kita simak video singkat berikut ini dulu yuk. Para ahli tidak setuju dengan pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang membandingkan Perang Gaza dengan Perang Dunia II. Menurut sejumlah ahli,
perang yang dilakukan Israel di jalur Gaza itu mengabaikan akar konflik dan tidak memanusiakan warga Palestina. Sejarawan Israel dan aktivis sosialis Israel, Ilan Pappé menyebut, upaya-upaya Israel tersebut dinilai sebagai langkah yang ditujukan Israel untuk mencari kebenaran atas kebijakan brutal terhadap warga Palestina. Pappé menyebut bahwa pedoman itu merupakan pedoman lama yang masih digunakan oleh Israel. Langkah Israel dengan meraih masa lalu untuk melegitimasi konflik masa kini juga bisa menjadi ahistoris. Pakar kebijakan luar negeri Amerika Serikat dan Inggris di University of Birmingham, Scott Lucas juga memberikan komentarnya soal penggunaan Perang Dunia II oleh Israel dalam perang di Gaza. Lucas menyebut bahwa Israel ingin mengesampingkan ikrar pasca 1945 oleh para pengacara, LSM, aktivis, dan politisi. Menurut Lucas, membawa-bawa Perang Dunia II dan narasi-narasi lain adalah hal yang tidak penting. Para ahli pun menyoroti banyaknya warga sipil yang menjadi korban dalam serangan-serangan yang dilakukan Israel di Gaza. Selain itu, militer Israel juga menyerang tempat-tempat yang dilarang seperti rumah sakit, sekolah, dan tempat penampungan. Israel terus melancarkan serangan darat dan udara mereka di lokasi-lokasi yang dilarang itu. Israel diklaim telah melanggar persyaratan hukum internasional tentang proporsionalitas dalam perang. Pihak Kementerian Kesehatan Palestina melaporkan jumlah korban tewas akibat perang di Gaza telah mencapai lebih dari 20.000 jiwa. Bahkan ribuan warga lainnya diyakini masih terkubur di bawah reruntuhan bangunan akibat serangan darat dan udara Israel. Sahabat Katolik, setelah kita melihat dan menyimak berita tentang perperangan tadi, pada dasarnya dampak yang dihasilkan oleh perang ialah dampak negatif, seperti rusaknya tatanan sosial ekonomi, lahirnya trauma jangka panjang, malnutrisi pada anak-anak, disabilitas, dan juga timbulnya berbagai penyakit. Perang tidak mengenal rasa tanggung jawab atas martabat manusia. Perang merupakan tindakan kejahatan yang memusnahkan manusia. Jadi untuk selanjutnya, mari kita lihat penjelasan tentang bagaimana pandangan Gereja Katolik mengenai peperangan. Pandangan Gereja Katolik tentang perang. Pacem in Terris adalah dokumen ajaran sosial gereja yang pertama menanggapi masalah perdamaian dan perang. Pacem in Terris dikeluarkan oleh Paus Yohanes ke-23 pada tahun 1963. Ensiklik ini menekankan perlunya melindungi dan memperjuangkan perdamaian. Paus Yohanes ke-23 hanya menyuarakan penjulutan senjata. Itu pun harus dilakukan secara bersama. Gagasan yang paling menarik pada Pacem in Terris adalah di sini dibicarakan masalah perdamaian dalam kaitannya dengan perang. Paus Yohanes ke-23 dalam Pacem in Terris menyatakan bahwa ia menerima senjata sebagai strategi penggentar, meskipun ia tidak secara eksplisit membelanya. Ia mengatakan bahwa meskipun daya kekuatan dahsyat dari senjata modern hanya bisa dipakai untuk menggentar, ada cukup alasan untuk menjadi takut. Jangan-jangan percobaan senjata nuklir tersebut diteruskan untuk tujuan perang. Karena kalau perang diteruskan, maka akan muncul bahaya yang serius yang mengancam berbagai jenis kehidupan di bumi. Paus Yohanes Paulus II dalam ensiklik Centesimus Annus memperlihatkan reaksi negatif terhadap perang. Dia menyerukan bahwa jangan pernah ada perang lagi. Dia melukiskan perang sebagai yang menghancurkan hidup orang yang tak bersalah. Selain itu, Paus Yohanes Paulus II juga menekankan sebuah tanggung jawab kolektif, tidak hanya untuk menghindari perang, tetapi juga untuk memperjuangkan pembangunan, keadilan, dan perdamaian. Jelas sekali penolakan Paus Yohanes Paulus II terhadap perang dan pengembangan senjata. Selain itu, Paus Yohanes Paulus II dalam ensikliknya yang masih dibahas mengenai Centesimus Annus juga menegaskan bahwa perang pada umumnya
tidak menyelesaikan masalah yang diperjuangkan dan karenanya menimbulkan kerusakan yang dahsyat. Akhirnya juga terbukti sia-sia. Perang adalah kekalahan bagi umat manusia. Hanya dalam perdamaian dapat dijamin hormat bagi martabat manusia dan hak-hak manusia yang tak terhapuskan. Katekismus Gereja Katolik 2309 menjelaskan bahwa dalam perkembangan zaman selanjutnya, para teolog dan magisterium gereja merumuskan norma-norma yang menjadi pegangan bagi Gereja Katolik hingga sekarang. Norma-norma itu merupakan syarat-syarat yang memperbolehkan suatu bangsa dapat membela diri secara militer. Yang pertama, pengumuman dari otoritas yang berwenang. Yang kedua, alasan yang benar. Dan yang ketiga, jalan terakhir. Lalu yang keempat, harapan yang masuk akal akan berhasil. Lalu yang terakhir, intensi yang benar. Untuk itu, mari kita membahas bersama-sama mengapa Gereja Katolik mengeluarkan banyak dokumen gereja mengenai perperangan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan Gereja Katolik mengeluarkan dokumen-dokumen tersebut, melibatkan prinsip-prinsip moral dan etika agama, serta respon terhadap peristiwa-peristiwa sejarah dan perkembangan doktrin gereja. Beberapa faktor tersebut diantaranya adalah yang pertama, prinsip-prinsip moral dan etika agama. Gereja Katolik memiliki ajaran moral etika yang menggarisbawahi prinsip-prinsip seperti keadilan, kasih sayang, perdamaian, dan harkat martabat manusia. Dokumen-dokumen gereja seringkali mengajarkan prinsip-prinsip ini dan memberikan panduan bagi umat Katolik dalam menghadapi situasi perang atau konflik. Poin yang kedua, ketidaksetujuan terhadap kekerasan. Gereja Katolik dalam ajarannya secara umum menolak penggunaan kekerasan sebagai cara untuk menyelesaikan konflik. Dalam banyak dokumen gereja, terdapat penekanan pada perdamaian sebagai tujuan utama dan pentingnya mencari solusi damai dalam menghadapi konflik. Poin yang ketiga, mengenai pembaharuan doktrin. Seringkali berjalannya waktu, Gereja Katolik melakukan pembaharuan doktrin sesuai dengan perkembangan pemikiran teologis dan sosial. Ini dapat mempengaruhi pandangan dan panduan gereja terkait dengan perang dan perdamaian. Dan terakhir yaitu adalah poin yang keempat, menanggapi tantangan kontemporer. Dokumen-dokumen gereja juga seringkali mencoba menanggapi tantangan-tantangan kontemporer seperti senjata nuklir, keamanan global, dan konflik regional. Gereja berusaha memberikan panduan moral kepada umat Katolik dalam menghadapi realitas kompleks ini. Untuk itu, penting untuk kita ketahui bahwa pandangan dan respon Gereja Katolik terhadap perang dan perdamaian dapat bervariasi selama sejarah dan sesuai dengan konteks spesifik pada saat itu. Dokumen-dokumen gereja ini merupakan sebuah refleksi dari upaya gereja untuk menerapkan prinsip-prinsip iman dan moral Katolik dalam situasi yang berubah-ubah pada saat ini. Nah, sahabat Katolik, kesimpulan katekese pandangan Gereja Katolik tentang perang adalah berikut ini. Dalam ensiklik Pacem in Terris dan Centesimus Annus, pada dasarnya Gereja Katolik menolak peperangan sebab bertentangan dengan nilai-nilai cinta kasih yang ada dalam keempat Injil. Perang tidak mengenal rasa tanggung jawab atas martabat manusia. Perang merupakan tindakan kejahatan yang memusnahkan manusia. Akan tetapi dalam KGK 2309, para teolog dan magisterium gereja merumuskan norma-norma yang menjadi pegangan suatu bangsa dapat membela diri secara militer. Yang pertama, pengumuman dari otoritas yang berwenang. Yang kedua, alasan yang benar. Dan yang ketiga, jalan terakhir. Yang keempat, harapan yang masuk akal akan berhasil. Dan yang terakhir, intensi yang benar. Perang dan kekerasan merupakan realitas yang seringkali menciptakan pertanyaan moral mendalam di hati umat manusia. Dalam melihat fenomena ini,
Kita tidak dapat menghindar dari tanggung jawab moral untuk merenung dan mencari pemahaman yang lebih mendalam tentang dampak serta implikasi etis dari perperangan. Kekerasan perang pada hakikatnya adalah sebuah kenyataan tragis yang membawa penderitaan dan kehilangan nyawa. Saat ini kita merenung tentang perang, penting untuk mengingatkan bahwa setiap konflik membawa konsekuensi besar terhadap manusia, baik fisik maupun rohaniah. Dalam cobaan ini, kita harus bertanya pada diri sendiri, apakah upaya kita sudah memaksimalkan jalan damai sebelum beralih ke jalan kekerasan? Dalam dokumen Gereja Katolik yang sudah kami bahas, di situ mengajarkan tentang pentingnya mencari perdamaian dan keadilan dalam menanggapi konflik. Prinsip-prinsip keadilan perang menjadi pijakan untuk menilai kebahasaan dan keberlanjutan suatu perang. Dalam refleksi ini, kita juga diingatkan untuk mempertimbangkan tujuan yang sah, proporsionalitas, tindakan, dan perlindungan terhadap warga sipil. Membawa refleksi ini ke dalam tingkat kehidupan sehari-hari, kita dihadapkan pada pertanyaan sulit tentang sejauh mana kekerasan dapat dibenarkan demi mencapai tujuan yang dianggap sah. Untuk itu juga, mengapa kita terkadang cenderung mengabaikan alternatif perdamaian? Pertanyaan ini menuntut refleksi pribadi dan kolektif. Apakah kita terlalu cepat menggantungkan harapan pada kekuatan militer tanpa menggali potensi dialog, negosiasi, dan diplomasi? Refleksi ini tidak hanya tentang situasi global, tetapi juga dapat diaplikasikan pada konflik personal dan sosial di tingkat lokal. Saat ini kita juga harus merenung tentang kekerasan perang. Kita diingatkan akan panggilan moral untuk bertindak sebagai pembawa perdamaian. Paus Fransiskus mengingatkan kita bahwa perdamaian bukanlah sekedar keadaan tanpa perang, melainkan hadirnya keadilan. Oleh karena itu, refleksi ini mengajak kita untuk aktif mencari jalan damai, memperjuangkan keadilan, dan menghindari sikap apatis terhadap penderitaan manusia di sekitar kita. Baik sahabat Katolik, kita telah melihat dan membahas sekilas mengenai perang, serta bagaimana pandangan Gereja Katolik mengenai peperangan. Dalam perenungan tentang katekese perang, kita dihadapkan pada realitas yang penuh dengan tantangan dan pertimbangan etis. Perang bukanlah sesuatu yang dapat dianggap enteng, melainkan fenomena yang menciptakan dampak mendalam pada individu, masyarakat, dan dunia secara keseluruhan. Dalam perjalanan katekese perang ini, kita telah menyelami makna dan implikasi perang, mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan perdamaian. Perang bukanlah solusi mutlak, namun seringkali menjadi manifestasi dari ketidaksetaraan, konflik, dan kekurangan pemahaman. Sebagai manusia, kita dituntut untuk memahami bahwa perdamaian bukanlah hasil dari kekuatan militer semata, melainkan dari kebijaksanaan, dialog, dan kerjasama lintas batas. Katekese perang mengajarkan kita tentang pentingnya mencari pemahaman, mencari solusi damai, dan berupaya mencegah konflik sebagaimana mungkin. Sejalan dengan nilai-nilai agama dan moralitas, katekese perang juga mengajarkan kita untuk mengembangkan empati terhadap mereka yang terkena dampak langsung perang. Dalam realitas kehidupan, keberpihakan kepada korban perang dan upaya membangun kembali komunitas yang hancur menjadi bagian penting dari tanggung jawab kita sebagai manusia. Dalam menutup refleksi ini, mari kita berkomitmen untuk menjadi agen perubahan yang mengedepankan perdamaian, membangun jembatan pemahaman antar bangsa, dan mendorong dialog yang mengarah pada solusi. Katekese perang seharusnya menjadi panggilan bagi kita untuk menggagas cara-cara baru dalam menanggapi konflik, menjalankan diplomasi,
dan merawat dunia ini dengan bijaksana. Dengan demikian, mari kita menjaga kehidupan ini sebagai hadiah yang berharga, memelihara kedamaian, dan bersatu dalam upaya menciptakan dunia di mana perang bukanlah pilihan yang diinginkan, tetapi perdamaian adalah cita-cita bersama yang dikejar. Baik, sekian video katekese mengenai peperangan yang kelompok kami bahas. Kami ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati.